Shalom, selamat pagi. Kita memasuki akhir dari bulan November ini. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, di mal-mal, di tempat-tempat umum, apalagi di dunia barat atau di negara-negara yang pernah menjadi negara Kristen, maka suasana menjelang Desember ini dipenuhi dengan pernik-pernik dan simbol-simbol yang berhubungan dengan Natal. Semua orang mempersiapkan diri untuk liburan Natal, tetapi saya tidak tahu apakah Natal tahun ini akan seperti Natal tahun lalu yang penuh dengan gebiar dan penuh dengan acara-acara yang luar biasa, karena kita masih berada di dalam lingkungan pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan harus ditegakkan di mana-mana, termasuk di Indonesia, termasuk di daerah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mempersiapkan Natal yang mungkin sangat berbeda daripada tahun-tahun yang lalu, maka saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mempersiapkan Natal ini kita harus melihat apa yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya. Bukan pesta-pesta, bukan hura-hura, bukan baju bagus, bukan pernik-pernik yang akan kita hiaskan di dalam rumah kita masing-masing, ya. Tetapi ada hal yang lebih substansial yang diingini oleh Bapa yang harus kita lakukan. Nah, saya membawa sebuah topik pada hari ini untuk memasuki bulan Desember, yaitu jangan kehilangan kesempatan emas. Topik ini, khotbah tanggal 29 November ini, masih bersambungan dengan topik dari minggu yang lalu. Tanggal 22 November, topik kita adalah mewaspadai pikiran sendiri, sedangkan tanggal 15 November, topik kita adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, ini saya mau merangkum menjadi suatu hal yang lebih besar lagi, yaitu jangan kehilangan kesempatan emas. Kalau saya berbicara tentang kesempatan emas, ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Kembali saya mengulang pertanyaan minggu lalu, apa untungnya saudara dan saya menjadi seorang Kristen dibanding dengan pengikut agama lain? Dari semua khotbah yang saudara sudah dengar, pengajaran yang sudah pernah dengar, ada rupa-rupa pengajaran baik dari saya atau dari tempat lain gitu. Tentu ada perbedaan penekanan-penekanan. Jadi manakah yang harus didengar dan harus ditekuni oleh saudara-saudara? Saya ambil sebuah ilustrasi ya. Jika seorang pebisnis profesional, ya, seorang yang mempunyai kepekaan untuk melihat peluang bisnis, ia akan segera mengadakan studi kelayakan dari peluang tadi. Dan setelah yakin akan keuntungannya, ia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Biasanya studi kelayakannya itu jika nilai misalnya IRR-nya itu lebih dari 25%, payback period-nya bisa kurang dari 2 atau sampai 5 tahun, NPV-nya cukup besar, BC rasionya itu lebih daripada 1,5 misalnya, maka ya baru merasa yakin untuk menginvestasikan uangnya di peluang bisnis tadi. Nah, contoh lainnya misalnya seorang pialang atau pemain saham, ketika ia membeli saham, ia mempelajari bisnis perusahaan yang dia mau sasar tadi. Ketika harga saham jatuh atau lagi turun, ia memborong saham tersebut, dan ketika kepercayaan masyarakat mulai naik pada kinerja perusahaan tadi, atau situasi bisnis menjadi lebih kondusif, lantas harga saham pasti meroket, ya, pasti naik. Saat titik tertinggi, ia melepaskan sahamnya ke pasar uang, dan ia mendapatkan 1000% atau bahkan lebih keuntungan. Nah, ini orang-orang yang bisa melihat peluang. Jika Anda seorang pria yang tertarik kepada seorang gadis yang cantik dan baik, ya, maka Anda akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk menarik simpati si gadis tadi, ya, agar mau membalas cinta. Anda akan membanjiri gadisnya dengan berbagai hadiah. Anda akan melakukan pengorbanan yang banyak, bahkan akan menguras tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun demi mendapatkan hati si gadis itu. Sampai akhirnya gadis itu mau menerima lamaran Anda. Demikianlah orang-orang yang sudah terlanjur terpincut kepada suatu bisnis yang menguntungkan atau kepada seorang gadis yang cantik pujaan hatinya. Ia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan peluang tadi. Walau untuk hal yang bisnis tadi masih ada risiko gagal, kemungkinan bangkrut di perjalanan usahanya ada. Setidaknya harta yang
yang menggunung yang bisa dikumpulkan itu pun tidak akan dibawa ke alam akhirat, ke alam mati ya. Dan tidak bisa untuk menyuap malaikat supaya diloloskan masuk surga. Kalau saudara punya masalah dengan pengadilan, dengan masalah-masalah pidana, orang masih bisa menyuap polisi, jaksa, hakim, ya kalau di Indonesia seperti itu. Tetapi kalau di surga, malaikat itu nggak bisa disuap. Untuk mendapatkan istri yang cantik, paling tidak berapa lama bisa menikmati kecantikan istrinya? 20 tahun, 30 tahun. Karena setelah umur 60 tahun, mulailah wajah sang istri tadi yang dulunya menjadi pujaan sebanyak-banyaknya pria, itu mulai keriput dan mulai kehilangan kecantikannya. Apalagi jika sudah meninggal, pasti sudah bentuknya nggak karuan dan orang nggak akan mau menikah dengan mayat. Di samping orang-orang yang punya semangat atau daya juang untuk menggapai impiannya, ternyata di dunia ini juga ada banyak orang yang mengabaikan kesempatan karena mempunyai daya juang yang rendah. Orang tersebut tuh biasanya mempunyai ciri-ciri biasanya pemalas, terus santai. Nah, contohnya anak-anak zaman now ini lebih banyak senangnya main game ya daripada belajar. Mereka malas belajar dan akhirnya mereka juga malas bekerja. Terus ciri yang kedua adalah pemboros, maunya hura-hura, dapat hasil sedikit lantas dihabiskan, dibelanjakan, ya. Ia tidak memanfaatkan hasil usahanya itu untuk mengembangkan usaha selanjutnya. Atau mungkin yang ketiga adalah ia bukan pemalas atau juga bukan pemboros, tetapi ia seorang yang lamban atau seorang yang tidak kreatif, seorang yang tidak mempunyai inisiatif untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini adalah orang-orang yang gagal mengembangkan diri. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, ada investasi, ada satu peluang emas yang seharusnya tidak boleh dilewatkan. Perjuangan atas investasi dan cinta yang saya sebut tadi hanyalah bersifat sementara. Sementara itu saya ingin membahas suatu investasi yang kekal karena kepemilikannya bersifat kekal. Kalau saudara menanamkan suatu investasi pada sebuah usaha, pada tanah, itu hanya bersifat sementara karena setelah mati itu nggak akan dibawa. Tetapi yang saya mau bicarakan di sini adalah kepemilikan yang akan kita investasikan ini bersifat kekal, yakni kehidupan kekal bersama Tuhan di tempat yang tidak terbayangkan dari sekarang ini, yaitu Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Saya ingin Anda menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan alami. Ya, ini bukan rekayasa tentunya. Berulang kali ya kita masing-masing itu pasti sering menghadiri upacara pemakaman. Baik pemakaman keluarga misalnya, paling tidak itu kalau yang seumuran saya itu seringkali kita orang tua kita masing-masing sudah nggak ada dan pada waktu itu pasti kita mengikuti prosesi pemakaman atau pemakaman teman, ya teman dekat atau teman jauh gitu. Tetapi tidak banyak orang yang memberi perhatian terhadap makna kematian tadi dan memikirkan apa yang bakal terjadi pada dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa kematian itu masih jauh atau paling tidak ada yang berpikir oh kematian itu bukan untuk dirinya sendiri. Oh itu masalah orang lain misalnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dahulu saya itu mengira bahwa cukup percaya kepada Tuhan Yesus saja itu sudah cukup. Saya juga berpikir bahwa beragama Kristen terutama untuk menyadari tentang harapan-harapan pertolongan Tuhan atas masalah-masalah yang dihadapi. Kita punya banyak masalah, setiap hari, setiap waktu kita menghadapi masalah, kadang-kadang masalahnya cukup pelik, dan kita selalu diajarkan untuk kita berteriak kepada Tuhan dan kita diberi harapan bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita akan dibereskan oleh Tuhan. Nah, atas dasar itulah kemudian khotbah-khotbah saya di awal-awal pelayanan saya itu berpusar kepada satu ya, menguatkan jemaat untuk percaya kepada pengharapan kepada Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar terhadap semua masalah. Ada mujizat yang dijanjikan oleh Tuhan, ada kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Dan saya sangat mempercaya tentang kuasa iman tadi. Tapi waktu berjalan, semakin saya mengalami pendewasaan rohani, semakin saya dibukakan, dicelikan banyak hal, maka saya mulai melihat bahwa khotbah-khotbah yang seperti yang saya sampaikan itu, ya, itu tidak cukup membuat jemaat itu dewasa, tidak cukup membuat jemaat itu kuat menghadapi tantangan. Ya, akhirnya saya mengubah pada hari-hari ini bahwa saya mendorong saudara untuk mengalami pendewasaan rohani.
Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa khotbah-khotbah yang dahulu saya bagikan itu ataupun banyak pengkhotbah lainnya bagikan itu salah. Bukan begitu maksud saya. Jika seseorang mengkhotbahkan tentang mujizat, pertolongan Tuhan, setelah kita membuktikan kesetiaan di dalam iman, ya, ada harapan begitu, itu tidak saya katakan itu salah. Atau itu tidak berarti bahwa saya menganggap bahwa khotbah-khotbah seperti itu tidak penting memberikan pengharapan kepada jemaat, apalagi pada masa sekarang ini ya, orang pasti mengharapkan suatu terobosan ya, mujizat dengan kondisi ekonomi yang morat-marit seperti ini. Bapak Ibu, saya juga tidak menganggap bahwa kepandaian manusia, teknologi pada zaman sekarang ini itu mampu menyelesaikan masalah-masalah hidup dan kita tidak perlu mengkhotbahkan kuasa Tuhan, mengkhotbahkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Tentu saya tidak bermaksud seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya ingin memberikan fakta bahwa banyak orang Kristen yang memiliki segudang berkat dan pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan, ternyata banyak yang tidak dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan berat selanjutnya. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami stres, bahkan terganggu pikirannya ketika menghadapi tantangan-tantangan berat. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang berkaitan dengan ini ya. Saya pernah membaca sebuah narasi dari seorang dokter yang berhubungan dengan pandemi corona ini. Katanya kebanyakan orang yang mudah terkena atau terkontaminasi atau terinfeksi corona ini atau COVID-19 ini adalah orang-orang kota yang bekerja di kantoran daripada buruh-buruh kasar atau petani di pedesaan. Mengapa? Saya berpikir ini masuk akal juga sih kalau orang-orang yang hidupnya keras ya dan seringkali makan makanan yang belum tentu kebersihannya terjamin. Bahkan kalau kita lihat tukang-tukang buru-buru atau petani itu mereka terbiasa makan tidak pakai sendok tapi pakai tangan ya dengan garpu 5 tusuk ya. Sehingga mereka terbangun sistem imun tubuhnya karena belum tentu tangan mereka itu hygiene, bersih ya dan makanan mereka ya kadang-kadang campur sedikit laler begitu. Sedangkan orang kota makanan relatif lebih bersih, lebih sehat sehingga kuman yang masuk di dalam tubuhnya pun lebih sedikit. Kalau orang kota sedikit sakit langsung penyakitnya itu dihantam antibiotik. Sedangkan orang desa paling hanya diminumi jamu ditambah kerokan sedikit ya. Orang kota bekerja di tempat yang nyaman, di kantor yang tertutup dan ber-AC. Sehingga jika ada yang sedikit sakit flu saja, virus itu langsung menyebar, berputar-putar di ruangan tersebut dan hingga pada orang-orang di ruangan. Sedangkan orang kampung itu biasa bekerja panas-panasan, menghirup debu, ya kumannya itu langsung mati kena kepanggang matahari. Nah, ilustrasi tentang penyebaran COVID tersebut dapat dipersamakan dengan kekristenan zaman now. Mengapa gereja mula-mula dapat bertahan menghadapi aniaya yang begitu jahat di zamannya, sedangkan penekanan pengajaran para rasul kita bisa membayangkan dan kita bisa memikirkannya dari surat-surat kiriman mereka itu hanya berkisar tentang mempertahankan kemurnian hati, kesetiaan, dan kehidupan yang tidak bercela. Sedangkan orang-orang Kristen zaman now hidup di tengah masyarakat yang hedonisme, yang glamor, dengan teknologi yang canggih, semuanya serba mudah, dengan pengajaran kemakmuran, pengajaran tentang bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi dengan mujizat. Nah, saudara dikasih Tuhan, ternyata tidak semua orang Kristen yang berada di dalam lingkungan yang baik tadi itu bisa bertahan. Apalagi orang-orang Kristen yang tinggal di dalam suatu masyarakat yang sangat-sangat sekuler, yang cenderung di lingkungan masyarakat yang ateis sombong tadi. Saya pernah menceritakan kepada saudara bagaimana di negeri Belanda atau di negeri-negeri barat lainnya itu ada satu komunitas ateis yang setiap kali mereka bertemu, mereka akan mengolok-olok orang-orang yang beragama yang percaya kepada Tuhan. Mereka begitu sombong ya. Dan orang-orang yang sudah rusak moralnya seperti kelompok-kelompok LGBT saat ini ya, ada lesbi, homoseksual atau gay, dan transgender ya. Wajar sekali orang-orang Kristen zaman now boleh disebut Kristen supermi, artinya sedikit dikasih air panas langsung berubah bentuk dari yang keras tadi itu langsung menjadi lembek ya, lemas.
Itu untuk menggambarkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat ini itu membuat iman banyak orang Kristen itu langsung lemas, ya, atau semaunya sendiri, hidup maunya sendiri, maunya itu serba instan, mendapat jawaban dari doa-doanya tanpa mau merubah karakter. Contohnya ya, mau berdoa supaya diberkati, maunya itu cepat terjawab, tapi tanpa mau mengoreksi diri, yang masih pemalas, yang masih boros, yang masih pelit, yang masih suka berantem, yang suka berkata-kata kasar, masih menyimpan dendam, iri hati, yang masih suka ngegosipin orang lain, yang masih suka memprotes gembalanya, yang suka ngomongin, menjelekkan temannya, dan sebagainya. Orang zaman sekarang itu maunya sembuh dari penyakit dengan cepat dengan berdoa, dengan tupang tangan, dengan olesin minyak misalnya ya. Tetapi setelah sembuh tidak peduli pada Tuhan dan kesembuhannya untuk apa. Jenis orang Kristen seperti ini biasanya cepat murtad. Ada murtad yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, ya jelas-jelas seperti berpaling ke agama lain karena istri, karena suami, atau karena ekonomi, misalnya diberi tempat kerja, diberi gaji, diiming-imingi materi gitu ya. Tapi pada saat ini lebih banyak lagi yang hidupnya itu jadi suam-suam kuku, atau yang saya sebut ateis praktis. Beragama, percaya ada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, tidak menganggap hukum-hukum Tuhan atau kehendak Tuhan itu penting dalam hidupnya. Nah, ini saya sebut ateis praktis. Terutama ketika berkat itu mengalir berkelimpahan. Ya, seakan-akan bahwa dunia ini menjadi miliknya, dan seakan-akan bahwa hidupnya itu bisa selama-lamanya menikmati kelimpahan materi tadi. Atau mungkin orang-orang yang mengalami kesulitan yang parah begitu, kemiskinan yang parah, sampai akhirnya mereka tidak lagi bisa berpikir bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Pada dasarnya kekristenan yang mengharapkan berkat-berkat semata-mata tadi dan pertolongan cepat dari Tuhan hanya menggambarkan kerapuhan pondasi iman dan ketidakstabilan struktur rohani yang dibangun di atas pondasi iman yang rapuh tadi. Ini sama seperti membangun bangunan yang dibangun di atas tanah rawa, terus akhirnya miring karena dasar tanah tadi tidak stabil. Mungkin saudara pernah mendengar Menara Pisa di Italia yang dibangun di dalam abad pertengahan itu. Setelah sekian tahun dibangun, ternyata bangunan tadi, Menara Pisa itu menjadi miring karena dia dibangun di atas struktur tanah yang lembek. Dan ini menjadi dilema bagi saya dan banyak pengkhotbah yang sadar akan kondisi ini. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang runtuh tadi ya, karena pandemi COVID ini menghancurkan banyak sektor ekonomi, banyak usaha, banyak bisnis ya. Lalu tuntutan sosial seperti tradisi Natal yang mengharapkan sesuatu yang megah seperti pesta Natal, hadiah, dan segala seremonial yang kelihatan agung. Tetapi menurut saya semuanya itu hanyalah fata morgana atau tipuan. Karena yang sepertinya bisa memuaskan kita sesaat itu tidak berdampak kekal, itu tidak berdampak banyak, ya itu tidak berdampak lama dalam hati manusia. Tetap setelah mengalami semuanya itu, pesta ini, pesta itu, setelah mendapatkan ini, mendapatkan itu, kembali orang tadi karena tidak diisi dengan damai sejahtera Allah yang sejati itu akan mengalami kekosongan dan akan mengalami kepahitan. Ini sama seperti obat bius atau obat anti nyeri seperti Panadol yang diberikan kepada pasien yang sedang kesakitan, misalnya sakit kepala. Obat anti nyeri itu tidak menyelesaikan masalah penyakit, tetapi hanya menekan rasa sakit. Ketika efek obat tadi hilang atau habis, maka rasa sakitnya akan kembali mencekam. Sama seperti ekstasi atau narkoba lainnya. Orang yang meminumnya itu bisa ketawa-ketawa, happy, apapun keadaannya. Nggak punya uang, miskin, minum ekstasi, dia akan ketawa-ketawa. Itu efek dari narkoba atau ekstasi ya. Tapi begitu efek narkoba tadi hilang, orang itu akan kembali melihat kenyataan hidupnya yang pahit. Jadi daripada saya memberikan harapan pendek atau kosong ya, dan tidak menuntaskan masalah, maka saya akan terus berkhotbah, makan makanan
yang keras, makanan untuk mendewasakan jemaat. Karena masalah yang sesungguhnya itu bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, bukan pengkhianatan istri atau suami, atau anak yang nakal, bukan kebangkrutan usaha Anda. Masalah kita adalah bila kita ditolak oleh Tuhan. Ini masalah yang fatal, yang tidak banyak orang menyadari. Saya ambil di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini adalah jemaat Efesus, jemaat yang sungguh-sungguh menggebu-gebu di dalam kekristenannya, di dalam aktivitas gerejawinya. Gitu. Tetapi Tuhan masih mencela karena apa? Mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Terus di dalam Wahyu pasal 3, kepada jemaat Laodikia, Tuhan berkata demikian. Ayat 15, 16, 17. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen merasa dirinya aman-aman, bahwa orang Kristen itu merasa dirinya sudah baik, sudah melayani, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat sebetulnya kita ini belum layak, karena kita ini seperti suam-suam kuku, ya panas-panas tai ayam. Nah, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya Tuhan menolak, melepehkan, ya. Pernahkah Anda berpikir mengapa seekor singa jantan itu dapat berkelamin dengan banyak singa betina dalam suatu kelompok klannya, dan ia boleh menjadi jantan dominan, sedangkan manusia nggak boleh? Pernah nggak saudara berpikir mengapa seekor anjing jantan atau ayam jago boleh berkelamin dengan betina bergantian? Ya, macam-macam betina. Dan setelah itu tidak bertanggung jawab atas anaknya. Dia pergi, sementara betinanya nanti yang akan memelihara anak-anak itu. Tapi seorang laki-laki tidak boleh melakukan seperti itu. Mengapa seekor singa jantan atau kudanil jantan boleh membunuh saingannya? Ya, sesama pejantan yang lainnya demi untuk memperebutkan dominasi haremnya. Mengapa seekor macan tutul itu boleh mengusir ibunya dari wilayah yang dikuasai ibunya dulu demi untuk memperluas teritoria perburuannya? Itu bisa anak yang dulu dibesarkan oleh ibunya itu kemudian menyerang ibunya supaya ibunya pergi dari wilayahnya. Sedangkan manusia nggak boleh begitu, harus hormat kepada orang tuanya, harus memelihara, harus menyayangi sampai mati. Itulah sebabnya di tempat kita ini, Bapak Ibu Saudara, saya melatih Anda untuk menjadi seorang yang benar-benar murni di hadapan Tuhan dengan keras. Supaya kita semua tidak menjadi bayi-bayi yang manja, yang semaunya sendiri, ya, yang maunya dituruti terus gitu ya. Bayi-bayi yang tidak mau mengerti kehendak Bapa. Demikian juga pelayan di tempat kita harus mempunyai dedikasi yang tinggi, keberanian berkorban, dan mengerjakan tugas panggilan secara totalitas. Kita harus memiliki integritas, walaupun kita nggak digaji, walaupun kita mencari penghidupan kita masing-masing, berjuang ya untuk mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Ya, tetapi kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus memberikan yang setulus-tulusnya, semurni-murninya bagi Tuhan, bagi untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau dibentuk dengan sendirinya akan terpental, akan tidak tahan, akan menyingkir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu diberi tatanan yang jauh lebih rumit daripada binatang. Coba saudara renungkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kesalahan Adam dan Hawa pertama yang menyebabkan mereka terusir dari Taman Eden itu bukan karena membunuh atau karena berzina atau karena mencuri atau karena menyembah berhala. Tetapi karena mereka tidak mendengarkan larangan tidak memakan buah terlarang atau buah pengetahuan akan baik dan jahat. Nah, kenapa? Untuk perkara yang sepele itu mereka terbuang atau terusir dari Taman Eden. Karena apa? Bukan soal makannya yang menjadi masalah. Karena mereka mau menerima, mau mengadopsi, mau memasukkan ide-ide dari iblis. Intrik-intrik dari iblis, yaitu mau menjadi seperti Allah. Artinya apa? Tidak mau
tunduk kepada Allah. Kalau dia menjadi seperti Allah, dia bisa menolak perintahnya Allah, dia maunya sendiri. Nah, ini ide itu ada di dalam Yesaya 14, Yeskiel 28, itu adalah warisan dari iblis. Maka seperti sel kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuh pasien, ya, demikian juga intrik jahat iblis tadi itu sudah merasuk dan memasuki setiap sel kepribadian manusia. Dan intrik ini seperti virus COVID-19, ya, yang terus mengembangkan diri, bermutasi dengan sifat-sifat yang berbeda, lalu merusak organ-organ tubuh vital tanpa terprediksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau saudara mengerti maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah memberikan kesempatan baru supaya saudara dan saya, manusia yang percaya kepada Yesus, itu dapat melepaskan diri dari intrik-intriknya iblis, dari pencemarannya iblis. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, Alkitab mengatakan, namun mereka yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Saya akan cuplik dari terjemahan-terjemahan lainnya. Namun beberapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Terjemahan lainnya lagi adalah, namun ada juga orang yang menerima dia dan percaya kepadanya, mereka diberinya hak menjadi anak Allah. Nah, perhatikan, dalam Alkitab saudara yang saudara pegang itu menggunakan istilah kuasa. Di terjemahan lainnya ada istilah otoritas, ada istilah hak. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani koine itu menggunakan kata exousia yang lebih mendekati dalam arti kesempatan. Jadi artinya di sini adalah barang siapa atau sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberi kesempatan, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ayat ini mempunyai arti sekalipun orang sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa perubahan dalam pribadi manusia tersebut, seperti yang dituntutkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 20, ya, jika kehidupan keagamaanmu itu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan Matius pasal 5 ayat 28, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu di surga. Matius 7 ayat 21, 23, bukan orang-orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku, dan seterusnya. Dan Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, barang siapa tidak dilahirkan kembali di dalam roh dan air, ia tidak masuk dalam kerajaan surga. Maka saya mau katakan kepada saudara, jika kita tidak mengalami suatu perubahan dalam pribadi kita menjadi seperti Yesus, maka ia belum sah menjadi anak-anak Allah. Kenapa belum sah menjadi anak-anak Allah? Karena di dalam perjanjian baru, umat perjanjian baru itu mau ditempatkan oleh Allah memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan di atasnya duduk orang-orang yang diberi kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan mereka, mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, panggilan Tuhan itu bersifat mutlak. Tidak bisa ditoleransi atau disepelekan. Tidak bisa dibiaskan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi panggilan Tuhan itu bersifat mutlak. Kita tidak bisa mengatur Tuhan menurut selera kita. Nah, itu sebabnya Tuhan menuntut supaya tidak ada cacat hati. Tuhan menuntut kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu harus menjadi suatu keinginan kuat, suatu motivasi bagi kita, ya, untuk mencapainya, untuk kita bisa mengambilnya, untuk kita bisa meraihnya.
Sama seperti uh, tadi ilustrasi saya seorang pebisnis yang berjuang keras untuk membangun bisnisnya menjadi mapan. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, Alkitab mengatakan, kiranya ia meneguhkan hatimu tak bercacat dalam kesucian di hadapan Allah dan Bapa kita pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus bersama orang-orang kudusnya. Hal ini diulangi juga di dalam Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi posisi yang ditawarkan manusia perjanjian baru itu sungguh-sungguh tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Suatu posisi kehormatan yang luar biasa. Maka umat PB ada satu perbedaan dengan umat PL ya. Berbeda. Umat perjanjian baru itu kalau dibandingkan dengan umat perjanjian lama itu seperti langit dengan bumi. Jika Daniel masuk ke gua singa selamat karena mulut singa itu langsung dikatupkan oleh malaikat sehingga nggak bisa memakan Daniel. Tetapi jemaat Roma dan jemaat kota-kota yang lainnya ditangkap oleh Kaisar Nero atau kaisar-kaisar selanjutnya itu dikunyah-kunyah oleh singa kelaparan sampai mati. Nabi Elisa lolos dari kepungan musuh yang mengepung kotanya untuk menangkap dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego lolos dari dapur api. Tetapi Stefanus mati dirajam. Paulus mati dipenggal di kota Roma. Petrus mati disalib dengan kepala terbalik. Dan rasul-rasul yang lainnya, kecuali Yohanes ya, itu mati dengan cara yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesempurnaan dan ketidakbercacatan tadi di hadapan Tuhan haruslah menjadi pusat sasaran kita. Itulah yang kita tuju dalam hidup ini. Yang lainnya itu hanya intermezzo. Saudara boleh punya masalah apa saja, itu hanya intermezzo. Itu tidak boleh mempengaruhi hidupmu. Anda ingat topik khotbah saya 2 minggu yang lalu, ya jangan melenceng ke kanan, ke kiri, dan pusatkan perhatianmu pada pusat didikan. Nah, Bapak Ibu, kesempurnaan ketidakbercacatan tadi haruslah menjadi target Anda. Jika Anda mempunyai target ini, ada semangat yang menggebu-gebu, semangat yang menggairahkan untuk menyenangkan hati Bapak. Karena apa? Saya melihat banyak orang percaya itu tidak stabil kehidupannya. Saya melihat ada kekuatan besar yang terus-menerus menarik orang percaya itu jatuh di dalam kubangan dosa. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya tekankan di sini, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang yang tulus mengikuti Yesus, tetapi mereka dijegal di tengah jalan dan mereka menjadi tersesat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang sebetulnya mereka nggak neko-neko, tetapi mereka salah menemukan guru, salah menemukan yang diteladani, akhirnya mereka tersesat. Dengan kondisi ini maka kita mesti harus dapat melihat peluang emas yang disediakan oleh Tuhan Yesus tadi. Peluang itu diberikan melalui salib. Sehingga tadi di dalam Yohanes pasal 1:12 tadi saya mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Yesus itu diberinya exousia, diberinya kesempatan, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah melalui salib tadi, ya. Tanpa salib tidak ada peluang untuk memperbaiki diri. Nah, peluang emasnya itu adalah kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Setiap orang yang membuka hatinya kepada Tuhan Yesus itu mendapat Roh Kudus. Orang berpikir ya kehadiran Roh Kudus itu hanya melulu untuk menunjukkan kuasa supranatural, mujizat, tanda-tanda ajaib, ya bahasa roh, penglihatan dan sebagainya. Padahal di dalam Injil Yohanes jelas Tuhan mengajarkan bahwa tugas utama Roh Kudus bukan semata-mata untuk mendemonstrasikan hal-hal yang ajaib. Tugas Roh Kudus adalah mendorong manusia lepas dari intrik atau kontaminasi sifat iblis tadi yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Mari kita pelajari dengan detail ya. Yohanes pasal 4 ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, saya mau saudara memperhatikan kata sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tuntutan Bapa, penyembah-penyembahnya, orang-orang yang menyembahnya itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah harga mati. Nanti kita akan belajar bagaimana menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini sangat berbeda dengan orang yang memahami bahwa orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu adalah orang yang bisa berbahasa roh atau glosolalia. Bukan itu Bapak Ibu. Orang-orang yang menyembah di dalam roh itu adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23, 24. Itu berbicara tentang orang-orang yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang dikehendaki Bapa. Yohanes pasal 4, 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang-orang yang mau menyembah Bapa dan Bapa menaruh rohnya di dalam hati, maka orang-orang yang menyembah Bapa itu harus menyembah sebagaimana roh memimpin, sebagaimana roh mendorong saudara untuk menghasilkan buah-buah roh tadi yang diingini oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, akan tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, tugas Roh Kudus itu adalah mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun ia mengajar kepada murid-muridnya itu, dan ditulis oleh murid-muridnya itu di dalam 4 Injil dan surat-surat kiriman yang lainnya. Dan itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus, ya, supaya kita melakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 4 Injil dan surat-surat kiriman itu kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa penekanan pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul itu adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang memancarkan terang ilahi sehingga menerangi kegelapan ini. Ya, orang bisa melihat melalui kehidupan kita bukan hanya soal yang baik-baik saja, tetapi mulai melihat apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Saudara, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada saat-saat ini menyadarkan kita bahwa inilah ajaran Tuhan, bukan hanya sekedar kaya, bukan hanya sekedar makmur, bukan hanya sekedar sembuh dari penyakit, bukan hanya sekedar mendapat jawaban dari doa-doamu ya untuk kebutuhanmu saja, tetapi apa yang bisa engkau pancarkan dari hati nuranimu yang sedang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupmu. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, 14, namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Kebenarannya itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Ya, terus sebab ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang ia dengar, itulah yang akan ia katakan dan ia akan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi. Ia akan memuliakan aku karena ia akan menerima yang aku terima dan akan memberitahukannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan mendorong orang memuliakan Tuhan Yesus. Dalam arti, Roh Kudus akan mendorong orang itu tunduk kepada Tuhan Yesus yang menjadi rajanya. Kalau seseorang mengatakan, Yesus engkau adalah rajaku, Yesus engkau adalah Tuhanku, maka ia memberikan dirinya benar-benar diperintah oleh Tuhan, benar-benar mau diperintah oleh firman Tuhan, benar-benar mau mengikuti atau mau menerima spesifikasi atau mutu kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, Tuhan mendorong hatimu, gak usah bersumpah. Dalam arti juga, jangan bersaksi dusta. Katakan apa yang dikatakan ya, ya, apa yang dikatakan tidak, tidak. Saudara, dari situ kita bisa melihat orang-orang perjanjian baru itu tidak diberi peluang untuk berdusta dengan alasan apapun.
untuk menjaga image-nya, untuk menjaga kredibilitasnya. Kita harus berani berkata jujur. Nah, orang-orang yang tidak mau berkata jujur, orang-orang yang sukanya maunya itu mengelabui orang lain, menipu, mengakali orang lain, yang menggelapkan uang orang lain. Orang-orang tersebut tidak bisa dibentuk oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus mau menundukkan diri kepada firman Tuhan. Yesus berkata, kamu membenci saudaramu, itu sudah sama dengan kamu membunuh manusia. Nah, jadi dengan perintah seperti ini kita didorong untuk mengampuni, didorong untuk tidak memiliki akar pahit. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, 9, 10, 11 saya bacakan. Dan ketika penolong itu, yaitu Roh Kudus, datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tentang dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, tentang kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tentang penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Saudara, maksudnya apa sih itu penolong ini? Ya, Parakletos ini. Di dalam ayat 9 itu tentang dosa. Kenapa? Karena ketidakpercayaan manusia kepada Yesus membuat mereka harus menanggung dosanya sendiri. Ada berapa miliar orang di muka bumi ini yang tidak percaya kepada Yesus, kepada salib Yesus. Mereka harus menanggung dosanya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Mereka bisa menanggung dosanya sendiri. Dan mereka tidak mendapat terang Roh Kudus, sehingga tidak mungkin mereka keluar dari tabiat dosa mereka, tidak mungkin mereka bisa dituntun kepada kehendak Bapa. Nah ini. Terus ayat yang ke-10 tentang kebenaran bahwa Yesus itu pergi kepada Bapa untuk mendapat otoritas kuasa, ya, bahwa tongkat kerajaan itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menjadi raja, memiliki tongkat kerajaan, pemerintahan, maka Tuhan Yesus akan menghakimi manusia tanpa memandang muka. Ketika Tuhan Yesus menjadi raja, maka manusia harus tunduk kepadanya. Nah ini maksudnya ayat yang ke-10. Terus ayat yang 11 tentang penghakiman, bahwa penguasa di dunia ini sudah dihakimi. Artinya apa? Tidak ada kesempatan bagi manusia untuk berpihak kepada iblis, itu akan lolos dari penghakiman Tuhan Yesus. Dan iblis tidak lagi dapat membela dirinya dan tidak dapat lagi mengklaim hak atas dunia ini, karena hak atas dunia ini sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang yang memainkan permainan ini, ya, bukan iblis lagi. Oleh sebab itu tidak ada kesempatan buat saudara dan saya untuk hidup semaunya sendiri. Saudara mau nggak mau harus berpihak kepada Tuhan. Karakter kita harus diubah menjadi karakter Kristus. Sifat-sifat kita yang pembohong, yang pendusta, yang pecina, yang mata keranjang, yang mudah sakit hati, yang suka menggosipkan orang lain, yang kasar, yang suka berkata-kata kotor, ya, kejam, dan sebagainya, harus berani kita singkirkan, harus berani kita lepaskan. Dengan ini maka tidak ada alasan bagi manusia untuk mengikatkan diri dengan keinginan dunia. Karena keinginan dunia itu berseteru dengan kepentingan Allah. Misalnya ya, dalam ilustrasi saya tadi tentang anjing boleh kawin dengan sembarang betina dan ganti-ganti pasangan. Sedangkan manusia tidak. Kenapa? Karena di balik perintah monogami, itu manusia diajarkan tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang penguasaan diri. Dan ini memang nggak mudah. Tetapi jika Anda mau tunduk kepada kepemimpinan Roh Kudus, ya, tunduk kepada Roh Kudus yang mengilhami saudara, mendorong hati saudara. Yang namanya setia kepada pasangan itu mudah dan sederhana kok. Orang bisa tidak perlu berselingkuh untuk bahagia, untuk mendapatkan kepuasan pernikahan. Ya, nggak perlu berselingkuh. Terus yang namanya kasih itu juga gampang kok, sederhana. Orang akan gampang berkorban untuk pasangannya, itu mudah sekali. Asal ada kasih. Pahlawan-pahlawan kita itu tahun 45 sampai tahun 49 waktu perang 48 ya, waktu perang revolusi untuk merebut kemerdekaan ini, ada berapa ratus ribu orang yang terbunuh. Saya membaca sebuah narasi bahwa korban selama
perang sipil yang dihadapi Indonesia ini melawan Belanda ini tidak kurang dari 300-an ribu korban ya dari pihak Republik Belanda hanya hanya mengalami kerugian sekitar 5.000 sampai 6.000 orang ya. Kita banyak sekali korbannya, 200 ribuan lebih ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu mereka mau mengorbankan dirinya demi untuk Republik ini bisa lahir. Nah, masakan seorang suami atau seorang istri tidak bisa berkorban buat pasangannya. Kalau orang itu memiliki kasih, ia bisa berkorban. Ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu gampang. Kenapa? Orang yang telah lahir baru, ya seks itu mestinya bukan sesuatu pesona yang luar biasa. Karena hawa nafsu atau lust bahasa Inggrisnya itu tidak lagi terlalu menarik. Ya, sehingga dia nggak akan untuk berpikir jajan kemana-mana. Mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu mau mendengarkan apa yang saya bagikan ini, yang tidak mau menghormati atau menghargai khotbah-khotbah yang seperti ini ya. Karena apa? Kita menekankan di dalam Matius pasal 13 ayat 44 ya. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di dalam ladang yang ditemukan orang lalu disembunyikan lagi, dan karena sukacitanya ia pergi menjual semuanya yang dipunyainya dan membeli ladang itu. Saya bagikan kepada saudara bahwa apa yang kami bagikan ini adalah harta terpendam. Dan banyak orang nggak bisa melihat harta terpendam ini. Karena tertutupi dengan ilalang, tertutupi dengan semak yang ada di atas tanah tadi. Tetapi kalau saudara berhasil menemukan harta itu, maka harta yang kita miliki saat ini itu tidak ada artinya. Kekayaan, kesenangan, dan semua yang menjadi pesona kita di dunia ini nggak akan ada artinya. Saudara akan melihat bahwa harta terpendam yaitu harta sorgawi itu akan jauh lebih berharga. Mencari kerajaan Allah itu mestinya menjadi satu prioritas dalam hidup kita. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari dulu kerajaan Allah. Orang yang tidak mau mencari kerajaan Allah, akibatnya itu mereka tidak mau berubah karakternya dan kebiasaan duniawinya. Ya, seperti kemarin saya bagikan, yang kasar tetap kasar, yang pelit tetap pelit, yang cabul tetap cabul, yang pecudi tetap pecudi, pemabuk tetap pemabuk. Ya, karena mereka tidak mau merubah. Terus kerugian yang kedua itu adalah mereka tidak mau berubah cara berpikirnya, cara berpikir yang salah. Orang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu bisa dimanfaatkan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kesembuhan. Setelah semuanya didapat itu kepentingan Tuhan itu bisa diabaikan. Ini cara berpikir yang salah. Terus kerugian yang ketiga, tidak mau berubah hati mereka dari hati yang rusuh. Ada kebencian, ada kemarahan, ada iri hati. Ya, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, berseteru dengan yang lainnya, jotaan, diam-diaman, tidak mau merendahkan hati, itu hati yang rusuh. Terus kerugian yang keempat, tidak pernah lepas dari ikatan kedagingan, ikatan okultisme, ikatan dengan roh jahat. Akibatnya prioritas hidupnya itu melenceng. Kenapa? Misalnya kebahagiaan diukur dengan banyak harta. Makanya banyak orang itu pergi ke gunung-gunung keramat, mencari pesugihan, kekayaan gitu. Kebahagiaan itu diukur dengan mendapatkan istri yang cantik, suami yang ganteng, yang kaya. Makanya banyak orang itu pakai susuk, ya, pakai aji-aji pengasih untuk bisa mendapatkan pasangan seperti itu. Kebahagiaan itu diukur dari sanjungan, pengakuan dari orang lain, maka mengejar kehormatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masuk akalkah orang-orang yang tidak mau membereskan hidupnya itu pasti diterima surga? Bagi orang-orang yang mengerti tadi firman Tuhan akan berpikir dua kali. Kekristenan yang dangkal seperti itu tidak akan membuat orang itu masuk ke surga. Kenapa? Tuhan berkata melalui Petrus ya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Tuhan menghakimi orang tanpa membeda-bedakan, atau kalau di dalam terjemahan Alkitab saudara itu, tanpa memandang muka. Tidak peduli engkau seorang pendeta, tidak peduli engkau seorang penginjil, tidak peduli engkau seorang aktivis gereja,
pelayan gereja, pengkhotbah, tidak peduli engkau pemusik gereja, tidak peduli engkau seorang penyumbang yang besar di dalam gereja. Tetapi jika engkau hidup dengan tidak takut akan Tuhan, maka penghakiman itu akan menimpa engkau dan engkau akan terbuang selamanya ke neraka. Menurut saya sejarah kekristenan yang kemarin saya bagikan tentang kerajaan Bizantium, kerajaan yang diagungkan pada waktu itu menjadi menara suar atau mercusuarnya kekristenan pada abad yang ke-15, saudara, itu tahun 1453 ditaklukkan oleh bangsa Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, maka kerajaan Kristen terbesar pada waktu itu runtuh musnah. Dan keruntuhan Bizantium ini dengan ibu kotanya Konstantinopel tadi itu mempercepat musnahnya 5 jemaat yang di dalam kitab Wahyu itu dikritik oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 tadi. Saudara, kalau saudara lihat di peta sekarang ini, jemaat Efesus, Laodikia, Tiatira, Pergamus, ya itu tidak ada lagi. Semuanya musnah. Yang tetap tinggal itu hanya ada 2 jemaat yang disanjung oleh Tuhan, yaitu jemaat Philadelphia dan jemaat Sardis. Di Philadelphia itu masih ada 1 seminari, 1 sekolah Alkitab untuk mengajar orang-orang Kristen yang tersisa dari negara Turki saat ini. 90% itu sudah bukan orang Kristen lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sejarah ini, kita bisa melihat Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak berkompromi dengan keinginan dunia. Itu sebabnya hargai waktu yang Tuhan berikan kepada saudara saat ini untuk membangun dirimu dipimpin oleh Roh Kudus supaya engkau menjadi seperti Kristus. Karena engkau dipersiapkan atau dipromosikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan 1000 tahun di dalam kekekalan nanti. Nah, di awal tadi saya memberikan juga pertanyaan yang kedua, dengan adanya rupa-rupa pengajaran yang disampaikan oleh bermacam-macam pengkhotbah, mana yang harus dipilih, mana yang harus diikuti, mana yang harus diperhatikan. Ada tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan mempercayai setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu untuk mengetahui apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu telah datang ke dunia. Kemarin saya sudah mengajarkan bahwa otak kita itu adalah seperti kayak komputer untuk memproses sebuah data. Data yang kita terima itu berasal dari Roh Kudus dan juga berasal dari setan, dari iblis. Kalau kita salah menangkap, kalau kita salah menerima data atau masukan tadi, dan kita salah memprosesnya, kemudian kita salah mengambil keputusan, maka kita menjadi pion-pionnya iblis untuk maksud kejahatannya. Tetapi ketika kita menangkap apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus, apa yang dituntunkan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi, menjadi terangnya Allah. Dari uraian yang saya ajarkan tadi, maka Anda harus belajar, harus terus-menerus belajar firman Tuhan dengan benar. Nanti akan timbul kepekaan untuk membedakan roh. Roh yang berasal dari kebenaran Bapa akan menuntun Anda untuk mengerti kehendak Allah dan akan mengutamakan kehidupan yang kudus yang seperti dengan Tuhan Yesus. Pengajaran yang diilhami Roh Kudus, yaitu pengajaran yang benar, akan membawa Anda kepada orientasi kehidupan kekal di sorga. Tidak heran Tuhan Yesus mengajarkan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Tidak heran ketika dia mengajarkan murid-muridnya, Tuhan mengajarkan, simpanlah hartamu di sorga. Ya, karena ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, pencuri tidak dapat mencurinya. Simpanlah hartamu yang di sorga. Harta yang seperti apa yang di sorga? Yaitu kehidupan yang mengerjakan kehendak Allah. Amin.